Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi ahkami tanzil laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu ayat Al-Qur'an Allah menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Maksudnya suri tauladan yang baik ini satu contoh yang bisa dijadikan patokan, yang bisa dijadikan pembimbing untuk kita berbuat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang selalu mengikuti Nabi Muhammad baik dari perbuatan, perkataan ataupun segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup Rasulullah itu menjadi contoh yang baik untuk diri kita. Namun subhanallah, fenomena di akhir zaman ini berbanding terbalik. Manusia enggan mencontoh Nabi Muhammad. Manusia zaman sekarang lebih condong mencontoh orang-orang yang tenar. Contohnya, anak-anak muda zaman sekarang tidak mau mencontoh Nabi Muhammad. Karena apa? Pakaian Nabi Muhammad dikatakan kuno. Mereka lebih suka apa? Mencontoh artis-artis yang sekarang ada, terutama artis Korea. Padahal itu tidak bisa menyelamatkan mereka ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menyerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sahabat, oleh karena itu contoh yang bagus cuman contoh kepada Nabi Muhammad. Jangan ikuti fenomena milenial zaman sekarang, demen mencontoh, suka mencontoh orang-orang yang baru-baru ini datang. Yang kita kenal kemarin ada sad boy. Dia contoh sad boy. Berapa banyak anak-anak kita mengeluh di statusnya, mengeluh di videonya, TikToknya, snack videonya, atau yang lain-lain. Padahal itu tidak bagus untuk mereka. Tetapi yang sudah Allah katakan yang bagus ini mencontoh Nabi Muhammad. Tetapi berapa banyak umat Islam, bahkan dari kalangan anak muda, tidak mau mencontoh Nabi Muhammad. Contohnya apa? Berkata yang baik. Hifdzul lisan, menjaga omongan, menjaga lidah, itu ialah contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ini memahasinil akhlak wa tawadu. Rasulullah apabila berbicara enggak pernah menyakitin orang. Rasulullah apabila ceramah, apabila memberikan nasihat, tidak pernah menjatuhkan orang. Dan ini tidak pernah dicontohkan, terutama ya ustadz-ustadz atau dai-dai, pendakwa-pendakwa di akhir zaman kadang-kadang sudah lebih melewati daripada batas. Ketika kita berdakwah, ketika kita memberikan nasihat, berilah nasihat dengan kata-kata yang lembut sehingga masuk ke dalam hati mereka. Sebab dikatakan ma kharaja minal galab dakhalal galab. Apabila keluar dari hati kita sesuatu, maka akan masuk ke dalam hati seseorang sesuatu tersebut. Jadi kalau kita ingin menasihati orang, nasihatilah agar nasihat itu bisa menyentuh hati seseorang. Coba kita lihat cara dakwah daripada Al-Ustadz Muhammad Arifin Ilham, Allah yarham. Lembut beliau bicara, enak beliau bicara, tidak pernah menyakiti orang. Berapa banyak manusia yang tergugah dengan ucapan beliau, dengan zikir yang beliau sampaikan, subhanallah. Jadi sahabat, contohlah Nabi minimal dari lisan kita. Sebab salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa manusia itu bisa selamat ketika manusia itu bisa menjaga lidahnya. Oleh karena itu, mari kita jaga lidah kita. Keluarkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, kata Nabi,
Ya, gulil khairan awil yasmut, katakan yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik, lebih baik diam. Itu lebih baik. Karena apa? Orang yang berkata baik akan selamat, dan orang yang diam dari perkataan buruk akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab kehancuran di dunia ini karena manusia-manusia tidak bisa menjaga lisannya. Kehancuran, terjadinya peperangan, terjadinya perdebatan, terjadinya kerusakan, terjadinya perkelahian, itu karena awal mulanya al-lisan, karena lisan manusia tidak mencontoh daripada lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita belajar dan kita mencontoh Nabi Muhammad. Sebab dengan mencontoh Nabi Muhammad maka kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dikatakan kul, katakan ya Muhammad kepada umatmu, apabila mereka mencintaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Maka ya kalau mereka mengikuti engkau, fattabi'uni yuhibbukumullah, apabila mereka mengikuti gerak-gerik engkau, sifat engkau, perkataan engkau, maka mereka akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayo ikuti Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. Jangan contoh-contoh artis-artis zaman sekarang. Kita bahkan sekarang lebih bangga kalau andai kata kita punya wajah seperti wajah artis. Kita punya pakaian seperti pakaian artis. Kita punya kelakuan seperti kelakuan seorang artis. Ini lebih bangga dibandingkan kita mempunyai perkataan seperti Nabi Muhammad, berpakaian seperti Nabi Muhammad, dan berperbuatan seperti Nabi Muhammad, tingkah laku seperti Nabi Muhammad. Kita tidak bangga itu. Padahal itu yang menyebabkan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga anak-anak kita semuanya diberikan hidayah taufik sehingga bisa mencontoh sikap, perbuatan, perkataan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, bukan mencontoh artis-artis atau orang-orang yang fenomenal di zaman sekarang. Agar semua menjadi selamat, agar regenerasi kita selamat dunia dan akhirat. Insyaallah di bulan Ramadan ini menjadi momen yang baik untuk kita merubah sifat kita agar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semoga Nabi selalu ada di dalam hati kita, Nabi selalu ada di dalam keseharian kita, menjadi suri tauladan untuk kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Cukup sekian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.